Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan webtalk online kita, di mana kita akan coba untuk merefactor toaster. Ya, jadi kita akan merapihkan toaster yang selama ini kalau kita lihat, kita menggunakan toaster tapi kita mengirimkan set toasternya itu melalui props ya, sehingga bisa dibilang set toaster kita sudah terjadi props drilling ya. Jadi dari app kita alurkan ke pagesnya, misalnya ke login, terus dari login kita alirkan ke view-nya. Nah, kemudian baru digunakan di sini gitu ya. Jadi itu melalui beberapa tahap. Nah, kita akan coba untuk refactor sedikit. Kita bisa menggunakan state management, misalnya menggunakan use context. Jadi kita akan coba gunakan ya untuk use context-nya. Kalau teman-teman mau pakai yang lain silakan aja, misalnya mau menggunakan Redux atau mau menggunakan Just Stance dan lain-lain ya. Nah, kita akan coba untuk bikin di sini ya sebuah folder namanya context. Kemudian kita bikin di dalamnya file baru toaster context.tsx. Kemudian di dalamnya saya akan coba import yang pertama create context. Ini dari React ya. Kemudian yang kedua ada use state. Nah, lalu saya akan coba di sini const toaster context sama dengan create context. Dan kita akan berikan nilai default ya, berupa toaster. Toasternya kita kosongkan. Dan yang lainnya itu adalah set toaster. Set toaster ini dia akan kita isi dengan void kosong, tapi kita berikan parameters object ya di sini. Lalu kita bikin const toaster provider sama dengan di dalamnya ada children yang punya tipe, di sini kita gunakan children lagi, yaitu adalah React Node. Kemudian di dalam functionnya saya akan bikin const toaster set toaster sama dengan use state, gunakan use state, import dari React, lalu kita beri nilai default objek kosong. Dan tinggal return, itu adalah toaster context.provider dengan value berupa objek, di dalamnya ada toaster dan set toaster, lalu kita tutup providernya dan di dalamnya kita masukkan children ya. Dan terakhir saya tinggal export toaster context dan toaster providernya. Nah, di sini saya bisa langsung pakai toaster providernya di dalam app.tsx, tapi kayaknya sih kalau dipakai di sini agak sedikit berantakan. Makanya saya akan bikin di dalam fragment itu adalah berupa app shell. Jadi saya akan bikin file baru di sini index.tsx. Kemudian saya akan bikin const app shell sama dengan, nah ini kita akan return. Yang di return apa? Yang di return adalah ini ya. Ini saya cut. Saya akan coba bikin ke sini. Oke, kemudian ini mungkin sebelumnya harus dibungkus dulu dalam fragment seperti ini. Kemudian komponen ini bisa saya hapus diganti jadi children. Nah, head diimport dari next head. Kemudian latoknya kita kopikan aja dari sini beserta dengan disabled navbarnya ya. Kita cut aja. Kita pindahkan. Ini lato diimport dari Nextphone Google. Kemudian yang belum lagi adalah path name. Path name-nya kita ambil aja, ini cut. Kita masukkan ke sini. Use routernya diimport dari next router. Oke, toasternya sama. Kita panggil dari UI toaster. Children ini adalah sebuah props. Kita panggil const children dari props. Propsnya kita berikan prop types. Di sini kita bikin type prop types children React Node. Di sini tinggal dipanggil prop types-nya. Oke, kemudian navbarnya diimport juga. Dan kalau kita lihat di sini sudah oke, tinggal toasternya aja. Nah, toasternya kita akan panggil di sini const toaster dan set toaster itu dari gunakan use context. Kemudian toaster context.
Nah, seperti ini. Nah, di sini ada toaster varian dan message-nya. Ini biar nggak ada error, kita bisa aja berikan di dalam sini type untuk si toasternya. Nah, di sini ada toaster pastinya. Di dalamnya ada objek berupa varian dan message ya. Yang masing-masing ini bisa opsional. Dan juga ada set toasternya. Ini dari dispatch, import dari React, dan set state actionnya juga sama. Dan kita bisa panggil di sini toaster type. Dan untuk varian sendiri ini harus kita bikin opsional. Oke, dan terakhir ini ada session provider di dalam app.tsx-nya. Ini kita perlu panggil, yaitu adalah toaster provider. Ini harus kita kan supaya jalan ya. Kita gunakan state management. Dan di dalamnya kita panggil components. Dan di sini kita tambahkan page props. Oke, kita coba hapus dulu beberapa hal yang nggak akan kita pakai. Mungkin di sini kita bisa coba hapus. Kemudian yang ini juga sama, kita bisa hapus ya. Jadi ini jauh lebih rapi, bahkan yang ini juga bisa kita hapus. Kemudian kita masuk ke bagian toaster sedikit. Nah, di sini saya akan gunakan use effect untuk mengecek length bar-nya. Kalau ya di sini if length bar kurang dari 0, maka saya mau set toasternya kosongin. Ya. Ini juga sama. Kita panggil dari set toaster. Oke ya, kurang lebih seperti ini dulu, nanti kita perbaiki lagi ya. Kita coba cek sekarang ke dalam app lagi, ini bisa dihapus. Use effect dan use state. Jauh lebih rapi untuk app-nya. Di app cell nanti kita otak-atik semuanya. Ini di export default app cell. App cell juga harus kita panggil di sini. Jadi mungkin ini kita panggil app cell. Yang di dalamnya ada komponen. Oke, kita jalankan projectnya npm run dev. Oke ya, kita coba sekarang kalau saya panggil misalnya di sini ya di dalam app cell-nya saya coba console.log toaster. Nah, ini kosong ya, masih kosong. Terus kemudian saya coba berikan nilai default di konteksnya. Nah, di sini saya akan coba berikan nilai default untuk variannya warning, misalnya message-nya di sini testing. Kita coba aja. Coba saya refresh. Nah, muncul ya. Toasternya sudah muncul dan dia akan menghilang setelah length-nya habis ya. Tapi kalau saya ubah lagi ini jadi kosong, maka di sini tidak ada. Oke, berarti kita udah bisa pakai harusnya ya. Kita coba aja gunakan use effect. Di sini use effect set toaster. Kita isi dengan varian success dan message welcome to my store pada saat di load. Nah ya, jadi pada saat di refresh muncul. Oke, kita akan coba implementasikan di beberapa hal ya. Salah satunya adalah di bagian login. Nah, mungkin juga ini sebetulnya bisa aja toaster ini saya nggak panggil lagi varian dan message-nya ya. Tapi melainkan kita akan langsung panggil aja dari state-nya. Jadi kita bisa langsung hilangkan di sini toaster. Saya bisa langsung hapus props-nya di sini dan saya akan panggil cons di sini toaster dan juga set toaster. Bukan dari props tapi dari use context toaster context. Ini diimport toaster konteksnya. Oke, kemudian untuk bagian varian ini kita gunakannya gini, toaster.varian. Yang ini juga sama,
toaster varian. Oke, yang ini sama juga dan yang ini sama, toaster message. Ini juga mungkin sama, toaster varian. Yang ini sama juga, toaster varian. Tapi kalau kita lihat di sini ada error ya. Ini juga mungkin sama. Tapi errornya di sini adalah does not exist. Ya, berarti kalau kita lihat lagi di bagian app cell, sebetulnya kita udah definisikan toaster type. Ini biar lebih universal, saya akan simpan aja ke dalam types. Di sini mungkin toaster.type.test. Ya, kita export ini. Dispatch import dari React, set state action juga import dari React. Dan di sini tinggal dipanggil toaster type-nya dari add types toaster type. Oke, kemudian di dalam toaster juga sama. Ini prop saya hilangkan. Kemudian prop types-nya juga bisa saya hilangkan. Dan terakhir yaitu adalah di bagian konteksnya. Ini bisa kita gunakan import. Oh, ini tipenya undefined. Kita bisa gunakan seperti ini. Ya. Jadi kalau undefined baru dia nggak mau ya. Oke, kita coba aja buat seperti ini. Jadi dia harus dalam bentuk string. Varian yang ini juga sama. Varian. Oke, ya. Cukup dibungkus ke dalam backtick saja. Nah, ini dispatch dan set state action bisa dihapus. Kita coba lagi di app cell. Di sini kita coba untuk gunakan use evac. Lalu kita set toaster isi dengan varian success dan juga message-nya testing misal ya. Kita coba save. Nah, muncul ya. Saya refresh lagi. Oke, sudah aman. Kemudian kita akan coba ini komentarin aja ya, nanti kita hilangkan. Nah, ini set toaster nggak butuh ternyata di app cell ya, bisa kita hapus. Karena kita cukup butuh ngecek toasternya aja. Di toasternya ada nggak ya, isinya gitu ya. Kalau ada, maka panggil toasternya. Sekarang kita coba untuk bagian login dulu ya. Jadi kita masuk ke dalam pages, lalu ada out login. Nah, ini set toaster sudah tidak kita butuhkan. Yang ini juga sama, kita hapus. Oke, kita save. Yang ini mungkin sama juga. Banyak lumayan ya, kita menghilangkan view-nya. Kemudian di sini yang link ini bisa hapus dulu. Terus di bagian ini bisa saya hapus. Oke, kemudian kita panggil const toaster sama dengan use context. Import ya use konteksnya dari mana? Gunakan yang toaster context. Mungkin lebih tepatnya adalah set toasternya ya. Ambil. Oke, kemudian yang ini saya hapus. Yang sudah tidak kita gunakan. Seperti ini. Refresh, masuk ke login. Saya klik login. Nah, langsung muncul error email or password is incorrect. Tuh ya. Bis length bar-nya juga ya, dan dia akan masuknya ke sini ya karena kita salah ya, passwordnya. Oke ya, jadi itu untuk bagian toaster di login sudah berhasil. Kita coba di bagian register sekarang. Yang register juga sama, ini sudah tidak diambil lagi dari props. Ini bisa kita kopikan aja ya. Ini saya copy. Oke, tinggal kita panggil di sini. Use konteksnya akan dari React toaster context sama panggil. Lalu ini saya bisa hapus. Ini juga sama, saya hapus. Ini juga sama. Oke, jauh lebih rapi ya. Kita coba kalau sekarang saya register. Oke, kita coba ya. Kalau gunakan email yang sudah ada.
Nah, register failed, email is already exist katanya. Coba gunakan email yang belum ada. Ya, register, sukses, ya berhasil. Kita coba login pakai email yang barusan. Login, nah login sukses. Ya. Tapi belum ada image-nya ya. Ini juga belum kita handle. Sebenarnya kalau di profile ini sudah di handle ya. Avatarnya jadi huruf A. Mungkin nanti kita coba handle juga ya. Oke, itu di bagian login dan register. Tapi register juga tadi belum selesai sebetulnya di bagian pages-nya. Nah ini, kita udah nggak perlu lagi ngirimin set toaster. Yang ini juga bisa kita hapus. Di space-nya juga sama. Lumayan banyak ya, kita bisa menghapus codingan. Kemudian kita cari lagi. Kita cek satu persatu dari pages-nya dulu. Pages, product page di sini nggak ada. Yang detail produknya ada ya, set toaster. Kita cek ini diambil dari props. Bisa saya coba ubah bukan dari props tapi melainkan dari use context. Toaster context diimport ya, toaster konteksnya ini juga sama, dihapus aja, propsnya udah nggak kepake, prop types juga udah nggak kepake. Ini bisa dihapus yang dispatch. Oke, set toaster sudah. Kalau kita lihat penggunaannya di mana? Oh, ternyata dia juga dikirimkan sebagai props ya. Sudah, kita masuk ke detail product view-nya. Jadi ini saya cut lagi. Ini saya cut. Ini juga saya hapus aja, use konteksnya nggak kepake. Terus toaster konteksnya saya hapus juga. Oke, ternyata di view-nya ya. View-nya kita lihat untuk bagian set toasternya ada di bagian mana? Nah, ini ya. Berarti ini bisa dipakai. Oke, di sini kita panggil use context dari React dan toaster context kita import juga. Yang ini bisa dihapus. Dispatch dan set state action-nya juga bisa dihapus. Nah, sekarang kita coba untuk add to cart. Cukup products, Nike, Danglo, coba add to cart. Nah, sukses add to cart. Kalau saya cek di cart-nya sudah ada juga. Oke, kita cek halaman yang lain, produk sudah. Kemudian kita cek di bagian member. Member ini tidak ada. Yang profile, nah ini profile ada ya. Kita hapus yang dari props-nya. Ini lumayan ya. Banyak yang terhapus tuh ya. Jadi ini bisa saya delete. Langsung. Set toasternya juga sama, kita delete aja, masuk ke profile member view, kita cek set toaster ada di sini, yes ya, dari bagian sini kita bikin aja di sini berarti once set toaster lagi, use context gunakan toaster context ini diimport, use konteksnya juga sama diimport, set toasternya dihapus, prop typesnya juga bisa dihapus. Sehingga menghilangkan props drilling disebutnya ya. Ini profile untuk update profile. Nah, kita coba, misal saya akan masuk ke profile, saya upload image, upload, oke berhasil nih ya, sudah muncul. Kemudian yang lain, update, nomor telepon bisa, saya coba refresh, oke sudah aman. Ini password, saya ubah, update, berhasil juga. Oke, ini untuk bagian profile. Terus kita cek lagi di halaman yang lain. Untuk member dashboard belum ada. Kemudian ini order page juga belum ada. Kemudian kita cek di cart. Cart ini ada toaster nggak? Oh, ada tapi nggak kepake. Ya, belum kepake. Bisa kita hapus dulu lah. Karena belum kepake. Page. Ini juga sama, bisa kita hapus saja. Oke, kemudian di login dan register sudah di admin sekarang. Admin untuk user. Nah ini ada ya, set toaster. Kita hapus saja. Set toasternya yang ini juga sama, kita hapus. Terus kita masuk ke user admin view. Nah ini ya, ada set toaster. Hapus. Prop types-nya untuk set toasternya kita hapus juga. Ini biarkan. Station bisa kita hapus, ternyata sudah tidak digunakan. Dan kita tinggal panggil once set toaster. Sama dengan use
context. Import ya use konteksnya, dan toaster konteksnya juga sama. Oke, kalau kita cek lagi, ternyata set toaster ini masih props drilling ya. Jadi kita nggak perlu di sinilah ya. Ini saya salah barusan nggak ngecek ke penggunaannya ya. Ini nanti kita rapikan lagi ya. Sementara seperti ini dulu, harusnya ada di dalam modalnya. Jadi ini bisa dihapus, ini juga sama, hapus. Nah, di update user, kita cek. Nah ini ada ya, set toaster. Set toasternya saya hapus. Oke, kita panggil konteksnya. Kemudian yang ini juga sama, kita hapus. Yang lain aman. Oke ya, sudah tidak ada props mengenai set toaster di sini. Terus satu lagi yang delete usernya. Sama, toasternya saya hapus. Di sini juga sama. Lalu di sini saya akan pakai use context, toaster context. Oke, kemudian kita akan coba tes ya, ini untuk bagian admin. Berarti saya harus login menggunakan admin. Oke, kita coba masuk ke admin. Kita coba edit salah satu. Tadi misalnya ini jadi admin. Nah, sukses update user. Kalau di delete, saya coba delete. Nah, berhasil juga. Toasternya sudah muncul. Oke, ini untuk user. Kemudian products juga sama sepertinya. Ya. Kalau kita cek dulu di bagian admin produknya. Nah, ini. Toasternya saya hapus. Yang ini sama juga, saya hapus. Oke, masuk ke products admin view. Di admin view set toaster saya hapus. Yang ini juga nggak butuh, dispatchnya. Ini bisa dirapihkan. Kalian yang tadi juga sama ya. Import-importnya ada beberapa yang bisa kita rapihkan. Sebelum kita lanjut, mungkin saya balik dulu ke user tadi, bagian index. Nah, ini banyak banget yang bisa kita hapus. Lumayan. Oke, kita balik ke produk lagi. Dan di produk juga sama, set toaster itu adanya di sini ya. Nah, jadi kita panggilnya nggak perlu di product page-nya. Tapi langsung aja di modal-modalnya ya. Sama di modal add product, kita tambahkan di sini. Nah ini, set toaster saya hapus, saya paste ke sini untuk set toaster yang menggunakan use context. Toaster konteksnya juga diimport. Session ternyata nggak butuh, bisa dihapus ya. Ini use session juga sama, bisa kita hapus. Oke, kemudian di delete juga sama. Kita panggil set toaster, ini bisa dihapus. Yang ini udah nggak kepake. User service juga sama. Terus kita bisa hapus yang di propsnya. Kita akan masukkan yang ini. Import use context dan toaster context. Selesai. Kemudian terakhir di modal update. Modal update ini kita coba use session ini hapus. Terus set toasternya juga dihapus. Di propsnya juga sama. Kita hapus. Terakhir tinggal di paste aja. Dari use context dan toaster context. Oke ya, ini masih ada error, kita cek di modal add product. Kalau kita lihat kenapa dia error. The toaster is missing in type katanya ya. Kita lihat. Nah ini harusnya ini dihapus ya. Oke ya, sudah aman. Kita coba masuk ke produk. Kita coba update dulu salah satu. Nah, yang ini saya ubah jadi woman. Kategorinya update, berhasil. Kalau add product kita coba aja. Match, coba insert. Product. Add product berhasil, saya coba langsung delete. Yes, nah sudah berhasil juga ya, sukses delete produk. Di produk sudah, terakhir satu lagi tadi ada halaman, di dalam admin ada profile. Oh profile belum ada ya, harusnya sih sekarang sudah semua yang menggunakan toaster pakainya dari use context. Cek set toasternya, yang ini mungkin bisa dihapus ya, tadi ini untuk coba-coba aja. Ini untuk di bagian toasternya,
Ini yang admin sudah menggunakan use context. Kemudian yang ini juga sama, sudah menggunakan use context. Yang ini juga sama, sudah menggunakan. Ini sama, ini juga sudah, hampir semua sudah ya. Cek lagi di bagian konteks, ini sudah oke. Dan terakhir ini toaster type-nya juga sudah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, sehingga jauh lebih rapi, tidak ada toaster yang dikirimkan ya, state yang dikirimkan ke dalam komponennya, sehingga tidak ada yang namanya props drilling ya. Kita menghindari props drilling. Daripada kita kirim dari app, ya sudah kita bikin jadi state management. Dan juga mungkin ada yang bertanya di kolom komentar, gimana caranya pakai state management di dalam Next.js? Ya sama saja seperti menggunakan state management di React ya. Jadi kita gunakan provider seperti ini, kita tinggal bikin aja providernya dan juga nanti state-nya seperti apa. Menggunakan konteks. Kalau menggunakan Redux seperti apa? Ya sama saja ya. Misalnya menggunakan Redux Toolkit ya, di dalam React itu sama seperti penggunaannya di Next.js juga seperti itu. Kalau teman-teman misalnya mau belajar mengenai Redux, silahkan di YouTube saya juga udah ada videonya, penggunaannya sama. Kalau mau pakai yang lebih gampang, misalnya konteks API punyanya React langsung, itu jauh lebih mudah lagi, silahkan. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.